Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Bagan Libur beserta majelis guru yang sangat-sangat saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat demi menyukseskan kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru berkenan mendukung atau mensupport kegiatan saya yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini. Saya berdiri di sini bukan berarti saya ini hebat ataupun menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya mau kita belajar bersama apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita terapkan di sekolah kita tentang budaya positif ini demi kemajuan sekolah kita dan juga demi pribadi kita menjadi yang lebih baik. Pertama, modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Ini kita uraikan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kenapa saya sampaikan? Karena sesuai dengan nanti ujung-ujungnya kita menerapkan semua kelas itu kurikulum merdeka. Ya, semuanya harus merdeka. Anak-anak belajar harus merdeka. Tidak lagi kita tuntut harus CBSA, catat buku sampai habis. Anak-anak harus diberi kemerdekaan dalam belajar, dia harus bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Contoh, misalnya dengan melihat keunikan dalam diri siswa, misalnya siswa itu minat dalam hal olahraga, kita fokuskan dia ke olahraga. Kemudian yang kedua, belajar berdiferensiasi, beragam ya. Berdiferensiasi ini beragam, maksudnya kita menggunakan media seperti contohnya media infokus atau kita ajak anak keluar untuk belajar, itu belajar berdiferensiasi. Untuk menuju kurikulum merdeka, kita sebelumnya harus tahu dulu profil belajar Pancasila. Inilah yang sangat kita terapkan. Alhamdulillah kita di sekolah ini, apalagi kita mempunyai guru penggerak dan sekolah penggerak, setidak-tidaknya kita sebagai guru harus tahu dimensi profil belajar Pancasila, karena ini akan kita hadapi setiap hari dengan siswa. Ini sebagai dimensi kita, profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan berkenalan kritis. Sebetulnya dari dulu kita mengajar dan kita belajar sudah kita terapkan. Contoh yang beriman bertakwa ini seperti kita melakukan sebelum belajar berdoa, atau dan sesudah belajar kita berdoa, itu sudah mencerminkan tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah mencerminkan profil belajar Pancasila. Terus kalau misalnya hari Jumat kita mengadakan yasinan atau sholat duha bersama. Terus yang berkebinekaan global ini saling mendukung, seperti jika ada teman yang lain agama, nah itu bisa akrab, bisa mendukung, bisa dalam satu kelas, itu termasuk dengan kebinekaan global. Terus gotong royong yang kita lakukan setiap hari Sabtu itu sudah mencerminkan profil belajar Pancasila. Kemudian mandiri ini maksudnya anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing, bisa menyelesaikan apa yang diberi tugas oleh guru. Itu kemudian kreatif ini dia misalnya dalam membuat hasil karya atau membuat keterampilan, dia bisa berpikir apa lagi yang harus kita lakukan agar bisa lebih dari orang lain. Kemudian berkenalan kritis ini dia mampu misalnya dia dalam diskusi dia bisa mengemukakan ide-idenya, gitu seperti berkenalan kritis. Inilah yang kita punya, yang kita harus tahu sebagai kita terutamanya yang punya sekolah yang akan menghadapi
sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ini yang saya mau disiplin positif. Sebelum kita lanjut ke disiplin positif, kita harus tahu dulu makna disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapat kepatuhan atau ketaatan. Kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Ibaratnya dia ingin berbuat disiplin, tapi harus dari sadar diri dia, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari orang lain. Misalnya dia ingin mendapat ujian, dia datang tepat waktu, hanya akan mendapat ujian. Oh, kamu bagus. Itu yang berasal dari ekstrinsik. Kalau intrinsik berasal dari dalam dirinya. Oh, saya mau datang tepat waktu lah. Nanti kalau misalnya itu kan kalau saya seandainya saya datang cepat, saya bisa duduk di tempat duduk saya, terus saya bisa minta teman-teman atau berkawan dengan kawan yang lain yang berasal dari dirinya. Jadi untuk disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan arah untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang sering kita lakukan tanpa sadar. Saya juga sendiri sering melakukan hal ini. Karena untuk kita sudah mengetahui disiplin positif, untuk merubah 100% itu kita butuh proses. Tapi karena kita sudah mengerti, nantinya pelan-pelan kita hindari. Karena tidak tepat waktu, kenapa dia harus degil, kenapa dia harus melakukan pelanggaran? Karena dia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, seperti makan, minum, tempat tinggal, seperti yang kita rasakan bersama. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering terjadi saat anak melakukan aksinya di sekolah, misalnya dikit. Bisa jadi dia kurang kasih sayang di rumah atau dia sering dilupakan waktu di kelas. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini misalnya ingin berkuasa. Yang ketiga, yang keempat itu kebebasan. Siswa tidak ingin terkekang karena dia ada salah satu siswa itu dia ingin bebas. Dikasih tugas dia tidak mau, ada salah satu. Kemudian kesenangan, siswa ingin bersenang-senang. Inilah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, melakukan sesuatu terutamanya bagi siswa untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya sesuatu hal yang dilakukan siswa atau melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan di dalam dirinya. Yang paling bagus adalah ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri seperti melakukan disiplin karena dia sadar. Yang seperti tadi, dia datang tepat waktu karena dia merasa dia punya tanggung jawab di sekolah harus mematuhi peraturan sekolah. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang sering kita lakukan di sekolah tanpa sadar, sering, walaupun kadang dengan hanya kata-kata atau dengan sikap, dengan perilaku yang kita lakukan. Ternyata konsep disiplin di sini adalah dengan identitas gagal. Contoh, kita memberikan hukuman kepada anak. Memberikan hukuman itu membuat anak menyakitkan. Ada kalanya